Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para bunda yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat dalam mendidik putra-putrinya untuk menjadi anak yang solih dan solihah, serta menjadi anak yang berprestasi. Amin. Baiklah bunda, pada saat ini saya ingin membagikan pengalaman saya mengenai cara mendisiplinkan anak ketika di rumah ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada bunda sekalian. Apakah bunda pernah marah kepada putra-putrinya di rumah ketika dia melakukan kesalahan? Pernah? Jawabannya pasti pernah ya bun, karena saya aja juga pernah. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, tentunya ada beberapa respon dari orang tua. Bisa jadi dia marah, bisa jadi dia menasehati, atau bahkan mungkin mendiamkannya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai topik tentang konsekuensi dan hukuman, di mana itu bisa kita laksanakan di rumah sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Dalam mendidik putra-putri kita pastinya banyak kesulitan ya bun. Ada kesulitan, ada kendala, baik itu munculnya dari anak-anak kita maupun dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Nah, kesalahan itu bisa jadi kesalahan yang tidak disengaja, maupun dia mungkin tahu aturan bagaimana yang benar namun dia usil melakukan sesuatu yang salah. Apa yang bunda lakukan ketika anak melakukan kesalahan? Memarahinya? Menghukumnya? Atau bagaimana? Tunggu dulu ya bun, sabar. Ketika anak melakukan kesalahan itu jangan langsung dimarah-marahi bun. Kenapa? Nah, yuk kita bahas. Sebagai contoh awal ya, ada seorang anak yang menumpahkan es krim di lantai. Dia nggak sengaja tuh es krimnya jatuh ke lantai. Apa yang bunda lakukan? Marah? Menghukum? Atau menyuruh dia untuk membersihkan bekas tumpahan es krim itu? Nah, kalau bunda mengambil langkah, menyuruh anak mengambil lap, ayo nak, dibersihkan, ambil tisu di situ, dilap. Itu merupakan contoh dari bentuk konsekuensi. Apa efek dari sebuah konsekuensi? Yang pertama, bunda nggak kehabisan tenaga tuh marah-marah. Bawaannya ketika kita memberikan konsekuensi itu kita agak santai ya bun, daripada kita marah-marah, meluapkan rasa jengkel kita. Kemudian yang kedua, anak mendapatkan pelajaran yang berharga secara langsung, di mana itu pelajaran akan dia ingat terus sampai nanti dia dewasa. Dan yang ketiga, dia akan lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Nah, kemudian kalau bunda nggak milih langkah itu, bunda milih langkah marah-marah. Kamu tuh bagaimana? Makan es krim, kok dijatuhkan? Bunda udah capek-capek nyapu, udah ngepel, tapi malah kamu kotori lagi. Apa yang terjadi ketika bunda memarahi anak? Yang pertama, bunda nggak tahu tuh bagaimana mentalnya anak ketika dimarahi. Apakah dia akan menangis? Atau bahkan hatinya itu akan keras. Ih, ibu itu kok marahi aku? Nanti ketika ada orang yang salah juga yang melakukan kesalahan yang sama, maka dia akan ada rasa dendam. Kemudian tenaga bunda dikeluarkan secara cuma-cuma tuh karena marah-marah nggak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, es krim yang tumpah di lantai tadi juga tidak bersih. Malah anak ketika disuruh mungkin nggak mau karena udah jengkel tadi, atau mungkin bahkan dia menangis. Atau yang paling parah malah es krimnya nanti ditumpahin semua ke lantai ya bun. Nah, disinilah letak bagaimana cara kita mengambil langkah dalam mendisiplinkan anak. Kita mau milih konsekuensi atau memilih hukuman. Tentunya konsekuensi dan hukuman itu kita berikan yang sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan ya bun.
Intinya tuh yang nyambung. Jangan memberikan hukuman yang tidak nyambung. Nah, Bunda, konsekuensi adalah akibat langsung dari perbuatan yang dia lakukan, yang baru saja dia lakukan. Contoh dari konsekuensi ya, selain tadi dia ketika mengotori lantai harus segera mengelap. Contoh selain itu adalah ketika kita makan pedas, maka konsekuensinya perut kita akan sakit. Kemudian kita mungkin akan diare dan kita harus siap dengan konsekuensi itu. Nah, sekarang kalau hukuman itu misalkan si anak tadi es krimnya tumpah gara-gara dia makan sambil lari-lari. Kemudian ibunya bilang, "Nak, karena kamu makan es krim sambil lari-lari, maka kamu saya hukum. Tidak boleh makan es krim selama 2 hari." Misalkan seperti itu. Kenapa? Kenapa Bu kok saya hukumannya seperti itu? Karena kamu makan es krim sambil lari-lari. Kalau makan itu sambil duduk. Nah, di situ anak mendapatkan pelajaran, oh, besok atau nanti saya ketika makan itu harus sambil duduk, gak boleh sambil berdiri, bahkan sambil lari-lari nanti makananku bisa tumpah. Gitu ya Bun. Nah, bagaimana efek ketika kita bisa melakukan kedisiplinan anak tadi dengan cara yang seperti itu? Kalau yang saya lakukan ya, yang saya rasakan itu bawaan kita itu santai ketika anak melakukan kesalahan. Jadi contohnya nih Bun, kalau dulu anak misalkan bukunya diberantakin ya, bukunya yang sudah kita tata di rak, kemudian dia ambil, dia sebar-sebar, emosi kita kan langsung meluap. Jangan kayak gitu kamu itu, buku itu sudah ibu tata, harus kamu rapikan lagi. Udahlah kata-katanya itu marah panjang. Tapi setelah kita tahu tentang konsekuensi, maka kita hanya bilang seperti ini. Nah, kalau kamu nyebarin buku itu kamu berantaki, maka konsekuensinya adalah kamu harus menata kembali buku itu di rak sama seperti ibu yang nata. Hanya seperti itu. Bawaan kita itu lebih santai. Dan juga anak akan merespon lebih cepat ketika dia melakukan kesalahan. Jadi contohnya tadi ketika anak kok menumpahkan air ya ke lantai, tiba-tiba anak itu sudah tahu responnya bahwa dia harus segera mencari lap untuk membersihkan lantai tanpa kita suruh. Nah, gitu ya Bun, perbagian pengalaman dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kita lebih bijak dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.